Halo semuanya, saya Anissa Fitri Rahmaniar dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Airlangga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar semantik. Tapi sebelum kita belajar ke dasar-dasar semantik, kita harus tahu dulu ya tentang materi tentang linguistik, yaitu ilmu tentang bahasa, yang di dalamnya itu memuat berbagai pembidangan, yaitu ada morfologi, fonologi, sintaksis, dan semantik. Gitu. Kali ini kita akan mempelajari salah satu pembidangan linguistik, yaitu semantik. Jadi apa sih itu semantik? Gitu kan? Dari epistemologi katanya, semantik ini berasal dari kata sema, yaitu tanda, dan semantikos yang artinya memberikan tanda. Gitu. Jadi semantikos ini adalah ilmu tentang makna atau arti bahasa, adalah bidang linguistik yang mempelajari tanda-tanda linguistik dan hal-hal yang ditandainya. Apa sih makna itu gitu kan? Sekarang tadi kita udah tahu kalau semantik itu adalah uh, bidang linguistik yang mempelajari tentang makna bahasa. Terus apa yang disebut dengan makna begitu? Menurut Ferdinand de Saussure, makna itu adalah pengertian atau konsep yang terdapat pada sebuah tanda linguistik. Tanda linguistik yang kita maksud di sini adalah leksem, yaitu kata atau frasa, terdiri dari dua unsur, yaitu penanda yang ditandai dan petanda yang menandai. Penanda adalah makna dan petanda adalah bunyi-bunyi bahasa. Kedua unsur tersebut merujuk pada satu acuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Oke, jadi gini ya. Dalam sebuah leksem gitu ya, atau tanda, itu ada sebuah leksem gitu ya, kuda gitu. Nah, tanda ini atau leksem ini atau kata kuda ini itu punya penanda dan petandanya. Penandanya atau bunyinya itu adalah kuda. Jadi terdiri dari huruf K, U, D, dan A yang kalau dibaca itu terdengar bunyinya adalah kuda yang punya uh, petanda ya. Iya, petanda. Yang yaitu hewan berkaki empat yang dapat berlari kencang. Itu maknanya, gitu kan. Nah, antara penanda dan petanda ini memiliki acuan, yaitu ini, hewan kuda ini, gitu kan. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, bahwa tanda leksem ini memiliki dua unsur, yaitu penanda dan petandanya yang mengarah pada acuan ini, gitu. Tapi tidak semua leksem memiliki makna atau acuan yang konkret begitu ya. Contohnya pada dua kalimat ini. Kalimat yang pertama, buayanya besar sekali, dengan yang kalimat kedua yaitu jangan percaya kata-katanya, yaitu buaya. Kita bisa lihat di sini ya bahwa di kalimat yang pertama dengan di kalimat yang kedua, kata buaya itu memiliki perbedaan makna. Di kalimat yang pertama, kata buaya itu bermakna hewan, reptil, hewan ganas gitu ya. Tapi kalau di kalimat kedua, kata buaya itu mengacu kepada orang yang tidak bisa dipercaya kata-katanya, seperti itu. Nah, ada banyak-banyak contoh lain nih, semisal kalimatnya kata bulan begitu ya. Kalimat pertama, sekarang bulan apa ya? Dengan kalimat kedua, malam ini bulannya terang sekali gitu. Nah, di kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua kan maknanya berbeda ya kata bulan ini. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri nih, kira-kira perbedaan maknanya apa ya di antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Nah, makna tadi itu bisa memiliki perbedaan antara dalam satu leksem itu bisa memiliki perbedaan makna, itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Salah
Yang pertama ini ada perubahan makna gitu. Ada beberapa penyebab dalam perubahan makna. Yang pertama ada generalisasi, yaitu proses perubahan makna dari yang lebih sempit ke yang lebih luas. Contohnya, kata saudara. Di awal, kata saudara itu berarti memiliki hubungan darah. Namun sekarang kata saudara itu bisa berarti siapa saja yang pantas disebut sebagai saudara. Misalnya saudara sebangsa, saudara sependeritaan, atau apapun begitu ya. Jadi siapa saja yang dianggap sebagai saudara, ya disebut sebagai saudara begitu. Jadi kata saudara ini mengalami proses generalisasi dalam pemaknaannya. Terus yang kedua, ada spesialisasi. Spesialisasi adalah perubahan yang mengakibatkan makna kata menjadi lebih khusus atau lebih sempit. Contohnya, pembantu. Orang yang membantu. Kan kalau kita lihat dari katanya sendiri, kata pembantu itu kan berarti orang yang membantu. Tapi sekarang kata pembantu itu lebih dimaknai sebagai pekerja yang menawarkan jasa mengurus membersihkan rumah begitu ya. Nah, jadi kata pembantu ini mengalami spesialisasi, jadi mempunyai makna yang lebih khusus daripada makna aslinya. Kemudian yang ketiga, ada ameliorisasi, yaitu peningkatan makna kata, makna baru dianggap lebih baik nilainya daripada makna sebelumnya. Contohnya, kata ceramah. Misalnya, dulu itu kata ceramah dianggap sebagai orang yang cerewet gitu ya. Orang yang memberikan ceramah itu dianggap sebagai orang yang cerewet. Tapi sekarang kata ceramah itu sering dijumpai dalam kalau kita mengomentari orang yang memberikan dakwah seperti itu. Itu jadinya maknanya berganti jadi lebih positif daripada makna sebelumnya. Itu contoh dari ameliorisasi. Terus perubahan makna yang lain, ada peorasi, yaitu proses perubahan makna kata menjadi lebih jelek atau lebih rendah daripada makna semula. Contohnya di kata gerombolan. Gerombolan ini kan kalau kata dalam makna aslinya ya, itu kan berarti sekelompok ya, sekelompok atas sesuatu gitu ya. Kayak misalkan sekelompok gajah berarti gerombolan gajah, sekelompok pengendara sepeda motor gitu kan gerombolan motor gitu. Tapi sekarang kata gerombolan ini tuh lebih sering dipakai untuk sesuatu yang negatif gitu. Kayak misalnya tadi gerombolan geng motor gitu ya. Kan geng motor ini kan punya citra yang jelek gitu ya di telinga masyarakat begitu. Jadi akhirnya kata gerombolan ini jadi punya makna yang negatif daripada makna semulanya. Nah, terus ada sinestesia, yaitu proses perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran anggapan di antara dua indera yang berbeda. Contohnya, wajahnya manis sekali. Kalau kita ngomongin wajah begitu, wajah ini kan dilihat oleh indera penglihatan ya, tapi kemudian disandingkan dengan kata manis. Manis ini kita rasakan gitu kan dengan indera pengecap ya, lidah ya. Jadi ada pertukaran antara indera penglihatan dengan indera pengecap begitu. Jadinya wajahnya manis sekali begitu. Itu adalah contoh dari sinestesia. Kemudian ada asosiasi, hubungan antara makna lama semula dengan makna baru. Misalnya, contoh nilainya banyak yang merah. Nah, kata merah di sini ya, ini saya beri tanda biru gitu ya. Kata merah di sini, ini warna, kan jenis warna begitu ya. Kalau kita lihat pengertian aslinya gitu kan, ya ini adalah satu jenis warna dengan spektrum tertentu, entah berapa begitu kan. Spektrum tertentu gitu. Nah, tapi kata merah ini kalau misalkan konteks kalimat ini begitu ya, nilainya banyak yang merah, itu merujuk pada sesuatu yang negatif gitu kan. Kalau di rapot banyak nilai merah itu kan berarti sesuatu yang jelek begitu ya.
Tapi emang di rapot itu warnanya emang merah gitu, tulisan tulisan nilainya itu diberikan warna merah gitu. Jadi punya hubungan antara makna yang lama semula dengan makna yang baru gitu. Nah, kita juga ada relasi makna nih. Jadi kata itu tuh punya beberapa makna, ada yang punya beberapa makna, ada yang satu kata dengan kata lain maknanya sama, ada yang berbeda dan sebagainya gitu ya. Kita bahas di sini. Jadi yang pertama itu ada sinonim. Sinonim itu teman-teman udah tahu semua ya, sinonim itu adalah persamaan kata. Kalau antonim itu perbedaan kata. Nah, sekarang kita ke hiponim gitu ya. Hiponim itu apa? Hiponim itu adalah kata yang menjadi subordinat dari kata lain. Nah, kata lainnya itu adalah hipernim ya disebutnya. Jadi yang di atas itu namanya hipernim, yang di bawah itu namanya hiponim. Contohnya, kata bunga itu memiliki subordinat, ada mawar, ada lili, ada anggrek, dan macam-macam bunga lainnya, gitu ya. Nah, kalau kita ambil satu contoh aja, mawar gitu ya. Mawar ini adalah hiponim dari hipernimnya, yaitu bunga. Saya ulangi lagi, jadi hipernim itu yang di atas, hiponim itu yang di bawah. Jadi hiponim adalah subordinat dari hipernim. Contohnya adalah kata bunga yang sebagai hipernim dan hiponimnya ada mawar, anggrek, lili, dan sebagainya. Ya, teman-teman udah mengerti ya. Kita berlanjut ke homonim. Homonim itu adalah kata yang bunyinya sama, tulisannya sama, tapi bisa memiliki dua makna yang berbeda. Saya tadi sudah kasih contoh, yaitu kata bulan ya. Di contoh awal tadi ada dua perbedaan makna kata bulan gitu ya. Jadi ada bulan yang mengacu pada benda langit, ya, benda langit bulan, ada juga yang merujuk pada sistem penanggalan, seperti bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari homonim. Lalu kita berlanjut ke meronimi. Meronimi ini adalah kata yang menjadi bagian dari sesuatu, kata yang merujuk pada keseluruhan begitu ya. Contohnya, kalau kita menyebut kata pipi, pasti pipi ini mewakili keseluruhannya, yaitu wajah. Kayak terus habis itu kita menyebut ban gitu ya, itu mewakili motor. Nah, itu contoh dari meronimi. Kemudian yang terakhir ada polisemi. Polisemi ini artinya adalah kata yang punya banyak makna. Contohnya adalah kata kepala begitu ya. Kepala ini bisa bermakna apa saja sih. Jadi bisa bermakna kepala itu adalah bagian dari anggota tubuh begitu ya. Kepala begitu. Tapi juga bisa me, apa ya? Merujuk pada pimpinan suatu kelompok, organisasi, perusahaan gitu. Misalkan kepala eh, apa ya? Kepala pengurus instansi bla 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 begitu. Nah, itu kan merujuk pada arti yaitu pimpinan begitu. Terus juga ada kepala keluarga, ada kepala jarum, juga ada kepala surat. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa arti kata kepala ini banyak begitu, tidak konkret hanya satu gitu. Baik, itu saja materi dari dasar-dasar semantik yang saya jelaskan pada kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami materi yang telah saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan langsung saja cantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan, baik yang disengaja dan tidak disengaja. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.